Ya, pada akhirnya kita harus menerima sebuah kenyataan bahwa memang timnas kita sangat berada di bawah kualitasnya Uzbekistan. Ya, kenapa gue harus ngomong gini? Karena jujur aja, kemarin gue nonton memang begitu adanya gitu loh. Tapi ada beberapa detail yang perlu kita bahas. Oke? Dan ini jurnal gue. Ya, secara eh, sesuai dugaan gua gitu ya, sesuai dugaan gua bahwa memang kita harus menerima kenyataan ketika pertandingan antara Uzbekistan melawan Indonesia gitu loh. Sesuai preview kemarin bahwa memang secara permainan, secara fisik, memang gue ngerasa sebenarnya Uzbekistan itu jauh lebih unggul dibanding Indonesia. Ya, ada beberapa catatan ya bagi timnas Indonesia ya ketika perhelatan kemarin, pertandingan kemarin gitu ya. Pertama yang harus memang diperbaiki adalah masalah fisik ya. Karena kalau gue lihat gitu ya, itu timnas Uzbekistan itu seperti semua pemain Uzbekistan itu menjelma sebagai Kylian Mbappe ya. Kenapa? Karena memang rata-rata semua pemain itu punya kecepatan ya. Dan itu yang memang harus diantisipasi oleh timnas Indonesia gitu loh. Udah mah dari segi kecepatan, fisik juga gitu loh. Fisik pun gue lihat dengan full speed seperti itu, bermain 90 menit, intensitasnya itu sangat terjaga gitu loh. Itulah keunggulan dari timnas Uzbekistan gitu loh. Mulai dari akurasi passing, gue lihat pemain nomor 14 itu, gue tau nggak tahu siapa namanya, pokoknya dia pemain CSKA Moskow. Dia eh, apa mempunyai akurasi passing yang akurat gitu. Bayangin, passing 50 meter aja bisa nyampe gitu loh. Dari sudut sempit aja dia masih bisa passing. Dari celah kecil aja dia masih bisa passing gitu loh. Dan semua pemain itu pergerakan tanpa bolanya itu sangat luar biasa gitu loh. Mereka sanggup dan mampu untuk saling membuka ruang gitu loh. Siapa yang pegang bola dan yang tidak pegang bola itu membuka ruang. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya semua gol Uzbekistan itu adalah hasil daripada oh ya sorry satu gol itu dari hasil progres permainan gitu loh. Sisanya memang mungkin penalti ya. Inilah yang gue pengen sampaikan gitu bahwasannya eh, timnas kita itu memang kekurangan di masalah pengalaman dan fisik. Kalau gue lihat beberapa kali permainan timnas Indonesia gitu lah, apalagi di sektor sayap kanan, back sayap kanan gitu ya. Fajar, Rio Fahmi, memang kualitasnya jelek banget gitu. Jujur aja, setiap kali dribbling dia hilang bola, terus juga salah passing, dan beberapa kali juga Hernando pun salah passing gitu. Nah, itu hasil dari apa? Hasil dari minim pengalaman. Mereka nervous gitu loh. Pada akhirnya, ketika bertemu dengan lawan yang sepadan seperti Uzbekistan, yang dari awal juga sudah ngepres luar biasa gitu loh. Kalau gue lihat Indonesia, ya kekurangannya adalah di pengalaman gitu loh. Dan banyak yang bilang bahwa ini kok naturalisasi jadi jelek dan segala macam. Kita nggak bisa seluruhnya itu bertumpu dan membebankan kepada pemain-pemain naturalisasi. Kenapa? Karena bayangin aja, dari skuad yang dibawa timnas Indonesia itu hanya 4 sampai 5 pemain naturalisasi. Artinya apa? Satu squad itu harus membebankan diri kepada pemain-pemain naturalisasi. At least kalau semua pemain-pemain lokal tidak support, ya percuma juga. Walaupun gue mengakui juga bahwa permainan pemain naturalisasi juga tidak maksimal gitu, bermain tidak maksimal. Dan gue baru ngerasa adanya Rafael Struik, yaitu sangat berpengaruh banget. Menurut gue Struik itu adalah salah satu penyerang yang dimiliki Indonesia yang mempunyai kualitas gitu loh.
ya. Dari sisi speed punya, membuka ruang iya gitu ya. Body balance iya, bisa nahan bola gitu loh. Gue sampai berpikir ada nggak sih penyerang sekelas Struijk di pemain lokal khususnya di Liga Indonesia? Mungkin belum ada gitu loh. Ya mungkin memang kalau secara skill ya Dimas Derajat bisa menyeimbangi gitu. Tapi kalau untuk body balance tetap aja nggak ada gitu loh. Dan kerasa banget kemarin lini serang kita sangat kurang gitu loh. Kita kehilangan satu sosok yang bisa membuka ruang dan juga bisa nahan bola gitu loh. Dan ini yang menjadi PR buat kita semua gitu loh. Kalau bicara Uzbekistan kembali gitu loh, kenapa sih level permainan mereka itu bisa sampai seperti itu? Karena balik lagi di pengalaman, hampir semua pemain atau semua lini di timnas Uzbekistan itu bisa mencetak gol. Kalau lihat dari track record Piala Asia awal sampai akhir di babak semifinal, itu hampir semuanya bisa mencetak gol. Sedangkan timnas Indonesia itu bertumpu kembali gitu loh kepada pemain-pemain tertentu gitu loh. Dan inilah yang jadi PR bahwasanya pengalaman itu penting dan yang paling penting adalah semua pemain timnas Uzbek itu adalah pemain-pemain abroad gitu loh. Nah, gue jadi kepikiran gitu masalah pemain timnas Indonesia apakah harus seperti itu juga gitu loh. Atau kita harus membuat syarat kalau ada pemain yang mau main di timnas Indonesia itu salah satunya syaratnya adalah mereka harus bisa bermain abroad gitu loh. Dan itu penting kenapa? Karena itu berpengaruh kepada gaya bermain, berpengaruh kepada fisik, ya, berpengaruh kepada pengalaman lawan yang dihadapi gitu loh. Jadi kebanyakan pemain-pemain kita itu terlalu nyaman di liga sendiri dengan gaji besar ya, dengan fasilitas yang didapat gitu loh. Makanya gue sering kritik gitu kalau pemain-pemain Indonesia itu jangan terlalu disuapin. Dalam artian bukan disuapin ya, lebih ke terlalu mendapatkan sebuah fasilitas padahal mereka belum bisa menunjukkan kualitas mereka secara internasional gitu loh. Gitu. Nah, itulah yang harus menjadi poin kita untuk bisa timnas Indonesia ini berkembang. Salah satunya adalah bagaimana semua pemain Indonesia, khususnya yang bermain di timnas, itu bisa abroad gitu loh. Karena pengalaman itu penting gitu loh. Tapi dengan segala kontroversi kemarin, seperti wasit gitu ya, menurut gue ini wasit, salah satunya wasit VAR ya, yang katanya itu dari Thailand gitu. Menganulir gol pertama kita dan itu harusnya bisa jadi gol menurut gue ya pribadi. Kenapa? Karena komponen-komponen dalam pertandingan itu nggak ada yang melakukan protes, apalagi di pihak timnas Uzbekistan. Dan setahu gue, VAR itu VAR itu tidak bisa mengintervensi gol maupun free kick maupun tendangan penalti. Jadi yang gue lihat kemarin itu adalah kayaknya wasit ini bisa atau bermaksud untuk mengintervensi VAR. Kenapa? Karena gol pertama yang dianulir gitu ya, itu hasil dari intervensi. Kenapa? Karena nggak ada yang protes gitu loh. Terus ketika checking VAR, itu si VAR referee-nya nggak narik garis gitu. Memang secara kalau lihat dari segi visual gitu ya, kaki Ramadan Sananta itu melebihi kaki pemain-pemain belakang timnas Uzbekistan. Cuman kan itu dari angle yang satu gitu. Kita nggak bisa lihat angle yang lain. Makanya kan harusnya tarik garis. Ini nggak tarik garis gitu loh. Nah ini upaya intervensi bagi gua dan ini sebenarnya memang menjadi satu hal yang kontroversi gitu loh. Dan beberapa kali pelanggaran yang dilakukan di dalam kotak penalti yang harusnya kita dapat penalti, terus juga red cardnya Rizky Ridho gitu yang langsung diberikan kartu merah gitu tanpa ada peringatan kartu kuning. Menurut gua ini emang ada sedikit upaya, entah itu apalah, mungkin apakah ada yang nggak suka timnas Indonesia untuk masuk ke final karena kita tim underdog atau gimana, gue nggak tahu. Cuman yang pasti adalah ini menjadi satu hal yang harus kita terima ya. Kenapa? Karena kemenangan itu faktornya bukan hanya dalam segi permainan aja, tapi perangkat pertandingan pun berpengaruh gitu loh.
Ya buktinya apa? Dengan golnya dianulir gitu ya. Akhirnya apa? Mental kita drop. Mental kita drop. Asli. Setelah gol dianulir, mental kita drop. Beberapa menit kemudian kita langsung kebobolan. Dan itu menjadi satu hal yang paling penting ya. Bahwasannya balik lagi gitu loh. Ini masalah pengalaman. Dan gua harap untuk Piala Asia ke depan, ya Piala Asia ke depan, ini menjadi pelajaran untuk timnas Indonesia khususnya ketika bertemu dengan lawan yang sepadan. Dengan keadaan seperti ini, gue yakin timnas akan kembali bangkit. Dan yang menjadi catatan adalah ini bukan 100% ini salah Sintayong. Walaupun gue agak sedikit mengkritik kenapa pergantian pemain itu begitu lambat gitu loh. Harusnya ketika sistem permainan itu sudah tidak works atau sudah tidak jalan, berarti pemain-pemain ini tidak bisa support system. Harusnya Sintayong itu gerak cepat untuk bisa mengganti pemain. Walaupun mungkin ya kendalanya adalah kedalaman squad gitu loh. Kedalaman squad kita yang menurut gua soalnya dibandingkan timnas Uzbekistan gitu loh. Dan ini menjadi catatan penting juga untuk timnas Indonesia ke depannya. Tapi it's okay, dengan adanya kita bisa bergerak menembus sampai 4 besar juga, ini udah menjadi catatan sejarah buat kita gitu ya. Apapun hasilnya, gue bilang di preview kemarin bahwa kita harus bisa bangga terhadap pemain-pemain kita yang sudah berjuang keras di sana. Walaupun hasilnya tidak memuaskan di pertandingan terakhir, tapi ini menjadi suatu kebanggaan buat kita bisa tembus ke 4 besar. Dan jangan sampai PSSI maupun dari pihak timnas sendiri itu bisa sampai hilang momentum atau mungkin masyarakat Indonesia hilang percaya diri terhadap Sintayong gitu loh. Gue nggak kebayang aja gitu kalau nggak ada Sintayong di timnas kita ini akan seperti apa, karena nggak mungkin kita bisa ngalahin Australia, kita bisa ngalahin Korea Selatan gitu tanpa ada sosok Sintayong ada di timnas Indonesia. Dan gua harap kedepannya di pertandingan selanjutnya perebutan juara ketiga ini adalah menjadi satu titik di mana ini menjadi ajang pembuktian. Walaupun memang ada opsi lain yaitu kita bisa play off kalau kalah ya lawan Irak itu kita bisa play off lawan Gini U23 yaitu dari benua Afrika. Ini bisa menjadi titik penghabisan kita bagaimana caranya kita bisa tembus ke Olimpiade Paris. Walaupun memang langkahnya gak mudah, tapi lawan Irak kita harusnya bisa. Irak U23 ya. Kalau Irak senior memang itu udah jadi timnas yang jadi gitu, yang sudah mempunyai sistem, mempunyai mentalitas, intensitas bermain. Tapi kalau untuk timnas U23, gue rasa masih bisa lah kita untuk melawan dan menampilkan permainan kita yang terbaik gitu loh. Dan kita berhak kok untuk duduk di posisi ketiga dan kita bisa melangkah lebih maju lagi ke Olimpiade U23 ya. Dan yang ini kita sebagai netizen ya harus menerima lapang dada ya, apapun hasilnya kita harus move forward ke depan gitu. Jangan sampai momentum ini turun hanya karena kekalahan gitu loh. Ini menjadi hal yang menurut gua wajar karena satu pemain kita belum punya pengalaman dan tim kita underdog, walaupun timnas kita sedang bangkit untuk menjadi macan Asia kembali. Oke, mungkin segitu aja video dari gua. Terima kasih yang udah nonton. Klik lonceng notifikasi itu penting banget supaya kalian bisa terus update video gua, dan klik like, komen, dan subscribe juga untuk channel ini untuk support gua supaya gue bisa lebih sering lagi untuk bikin konten dan semangat. Oke, see you next time.